Selamat pagi, selamat hari Minggu buat semua anak-anak sekolah Minggu Jemaat Malate di rumah masing-masing. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Ya, sekarang sudah tahun 2021 tapi kita masih harus terus bersabar. Masih harus sekolah minggu dari rumah lewat YouTube. Kita doakan semoga corona cepat pergi. Lalu kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Apa kabar Jessica dan Caca? Apa kabar Amora, Arthur? Apa kabar juga kakak Aurel dan Rigel? Apa kabar Tasya? Apa kabar Rangga? Apa kabar Michelle, Michael, Sondana dan semua anak-anak Tuhan? Apa kabar juga Delano? Semua sehat ya? Yang ibu guru tidak sebut, minggu depan kita sebut lagi namanya satu-satu. Sekarang walaupun kita sekolah minggu dari rumah, kita harus tetap bersuka cita. Semua pasang mukanya yang tersenyum manis. Ya, semua sudah senyum? Kita siap untuk beribadah, kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Kita nyanyi Shalom Shalom selamat pagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lompat-lompat. Iya, kita berdoa dulu ya, kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Ya, karena sekarang masih dingin, masih musim hujan, kita tetap berdiri, kita nyanyi sambil kita bergerak, berolahraga, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Silakan duduk kembali. Ya, tadi Bu Guru bilang sekarang sudah tahun 2021, 10 Januari 2021. Sudah ada yang mulai sekolah? Atau ada yang mulai sekolah besok? Kita berharap corona cepat pergi dan suatu saat kita bisa kembali lagi ke sekolah masing-masing, beribadah di gereja, bertemu sama teman-teman. Tapi sampai sekarang kita harus bersabar ya sambil berdoa. Nah, kita punya cita-cita yang baru di tahun 2021, kita berharap Tuhan akan mendengarkannya. Karena itu kita mau dengar firman Tuhan dari Mazmur pasal 25 ayat 8. Anak sekolah minggu di rumah yang punya Alkitab, yang sudah bisa membaca, atau yang ada papa mamanya minta dibacakan. Kita baca Mazmur 25 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Amin. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang baru. Sebelum itu kita nyanyi satu lagu, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
Halo anak-anak yang di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya dalam posisi duduk yang manis walaupun di rumah. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai kami senantiasa pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hikmat supaya diam dan tenang selama mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar selalu senantiasa menyampaikan firman Tuhan hanya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, gimana kabarnya di tahun 2021 dan di minggu yang kedua, tepat pada tanggal 10 hari ini. Nah, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Walaupun di tengah pandemik, anak-anak yang ada di rumah, Pak Guru Omes yakin dan percaya semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah dalam kehidupan pasti kita mengalami namanya hidup gembira dan sedih. Itu sudah adalah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, cerita Kakak Omes pada pagi hari ini bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak hanya selalu bersedih, pasti ada berbahagia, ada bahagia, ada senang, ada happy. Nah, anak-anak yang di rumah mungkin pernah merasakan namanya berbahagia. Walaupun dalam kehidupan ada juga yang sedih, tapi kita juga pasti merasakan namanya yang berbahagia. Nah, sama dengan Tuhan Yesus, pada waktu itu anak-anak yang di rumah, waktu itu Tuhan Yesus dia bersama murid-muridnya pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit. Di sebuah bukit Tuhan Yesus naik dan semua orang yang banyak dan semua murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu datang mengikuti Tuhan Yesus dan mereka naik ke bukit. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu yang ikut ke bukit bahwa mengajarkan perumpamaan tentang kata bahagia atau berbahagia. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus atau dari Kristus Yesus. Jadi tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita antara kita sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kita dimanapun kita berada. Walaupun di tengah pandemik sekarang anak-anak yang di rumah, kita yakin dan percaya dalam keadaan susah ataupun senang, Tuhan Yesus selalu hadir buat kita dan selalu membahagiakan kita dimanapun kita berada. Nah, Yesus berkata adik-adik bahwa dia bilang bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah berarti merasa sangat membutuhkan Tuhan. Jadi kita selalu membutuhkan Tuhan. Anak-anak yang di rumah dalam keadaan apapun, maupun susah atau senang, dalam keadaan sedih, kita tetap membutuhkan Tuhan dalam keadaan apapun. Terus yang kedua, Yesus berkata bahwa setiap orang yang berduka cita akan dihiburkan. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus, walaupun kita dalam keadaan berduka, Tuhan Yesus selalu pasti akan hadir dan menghibur kita dalam keadaan apapun. Nah, jadi adik-adik yang lagi sedih-sedih, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Dia selalu hadir buat kita walaupun Tuhan Yesus tidak hadir secara langsung, tapi ada orang-orang yang datang menghibur kita dan memberikan kita kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus lagi berkata pada waktu itu di bukit, dia bilang bahwa orang yang lemah lembut dan penuh dengan sikap rendah hati akan menjadi pemilik bumi. Nah, jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Nah, adik-adik juga atau anak-anak yang di rumah harus selalu rendah hati dimanapun kita berada. Tuhan Yesus juga berkata adik-adik bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang selalu rindu
melakukan perbuatan yang disenangi Tuhan. Nah, contoh perbuatan yang disenangi Tuhan adalah otomatis pasti yang disenangi Tuhan adalah kita selalu berbuat baik kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik. Jadi buat adik-adik sekalian, tetap berbuat baik dalam artian walaupun kita tidak keluar, tetap kita saling mendoakan satu sama lain, bantu orang tua di rumah, bantu kakak. Nah, jadi adik-adik kalau di rumah ya, kerjakan kewajiban itu mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah walaupun lewat virtual. Nah, Tuhan Yesus juga mengajarkan waktu itu di bukit bahwa mengasihi orang lain itu perlu, karena Tuhan juga akan mengasihi mereka atau kita yang saling mengasihi. Nah, itu memang ajaran Tuhan Yesus bahwa kita memang dituntut untuk saling mengasihi adik-adik atau anak-anak yang di rumah, karena itu memang yang Tuhan mau dari dirinya kakak Omes juga kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terus juga berbahagialah orang yang hatinya penuh dengan ketulusan. Nah, orang yang seperti itulah yang Tuhan Yesus juga mau, bahwa kita selalu tulus dalam membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus juga mau adik-adik selalu membawa damai. Nah, damai berarti tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang suka ganggu-ganggu temannya, tidak ada yang suka ganggu-ganggu adiknya atau ganggu kakaknya. Damai berarti tenang, bahwa sukacita selalu hadir dalam kehidupannya adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, dan justru lebih bagus lagi kalau misalnya adik-adik itu saling memaafkan, berdamai sama orang lain. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau, bahwa dengan damai pasti kita hidup bahagia. Dan mereka lah yang disebut sebagai anak-anak Allah yang selalu mau berdamai dimanapun kita berada dan tidak ada keributan. Nah, jadi ya buat anak-anak yang di rumah yang suka baku marah atau bombe-bombe harus dihilangkan. Jadi tidak boleh ada yang baku marah atau bermusuhan atau bombe-bombe, karena Tuhan Yesus tidak mau. Justru Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu berdamai. Itu yang terutama juga. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang menderita karena melakukan kebaikan akan disebut orang berbahagia. Apalagi kalau ia difitnah karena melakukan kebaikan. Wah, orang-orang seperti itu akan memiliki kerajaan Allah. Nah, jadi adik-adik semua, kadang juga dalam kehidupan, walaupun kita menderita, apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Tidak. Terus juga ada orang jahat sama kita, apakah Tuhan Yesus meninggalkan kita? Pasti tidak lah. Justru Tuhan Yesus selalu hadir sama kita. Justru kita biasa adik-adik yang di rumah atau anak-anak, kita biasa meninggalkan Tuhan dan dalam keadaan susah baru kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus itu dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Walaupun kita sedih, ada yang cuek-cuek kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Tuhan Yesus dari semua penyampaiannya tadi menyampaikan bahwa Tuhan menjadikan berkat yang besar bagi orang-orang seperti itu dalam kerajaan sorga. Jadi maksudnya seperti tadi yang semua Tuhan Yesus ajarkan, bahwa harus penuh damai, penuh kasih, ketulusan, tidak bombe-bombe. Jadi orang yang sedih di Tuhan Yesus hiburkan, Tuhan Yesus selalu ada, bahwa jika kita sebagai anak-anak Tuhan walaupun di tengah pandemik, adik-adik tetap harus berbuat baik, karena Tuhan Yesus mau kita seperti itu. Jadi jika kita melakukan perbuatan itu, kita yang akan memiliki kerajaan surga. Nah, dalam kehidupan kita tidak ada kuasa yang bisa memisahkan kita antara kita dan Tuhan Yesus, antara adik-adik dan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita, ya, tidak ada yang bisa memutuskan antara kita bersama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu hadir buat kita semua. Jadi adik-adik juga tetap bersyukur dan harus tetap bersemangat walaupun masih di tengah pandemik. Kita tetap berdoa bersama-sama. Semoga pandemik ini, cobaan ini cepat berlalu dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak ada lagi hambatan yang bisa menghalangi kita, dan semuanya permasalahan virus corona ini cepat selesai. Nah, sekian cerita dari Pak Guru Omes. Shalom, selamat
pagi semuanya. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita persiapkan uang kita dan kita diingatkan oleh firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Firman Tuhan bilang seperti ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil membawa persembahan kita nyanyi pujian beri syukur, beri syukur. Syukur, beri syukur, bela syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak yang di rumah, kita akan berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Semuanya dalam sikap duduk yang manis. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu pada pagi hari ini datang kepadamu untuk bersama berdoa dan berkumpul. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati ibadah kami. Kiranya ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat buat kami semua dan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang baik, berdoa buat adik-adik kami yang sehat, yang ada di rumah. Tuhan Yesus selalu berkati mereka agar selalu senantiasa beraktivitas dengan baik. Adik-adik kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus juga berkati. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang selalu senantiasa dikonsumsi adik-adik kami yang sakit, yang merawat. Tuhan Yesus berkati juga agar senantiasa Tuhan Yesus berikan kekuatan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik berkati juga mama dan papa yang selalu senantiasa menjaga adik-adik kami. Berikan mama papa kekuatan kesehatan Tuhan Yesus serta hikmat agar bisa membimbing adik-adik kami dengan baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar bisa digunakan dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Guru-Guru Sekolah Minggu. Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus kami juga berdoa buat pemerintah negara kami. Tuhan Yesus berkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran-jajaran menteri. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus agar bisa memimpin bangsa Indonesia ini dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati agar selalu senantiasa aman dan tentram. Kami juga berdoa untuk virus corona Tuhan Yesus yang melanda di dunia ini. Kiranya virus corona ini Tuhan Yesus cepat berlalu dan kami semua umat-Mu di dunia ini selalu senantiasa sehat dan beraktivitas seperti biasa. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah beribadah, karena itu ada firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ingat selalu bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Kita menyanyi aku anak terang, karena kita adalah anak-anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang
kemana ku pergi. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan anak-anak Tuhan, makan makanan yang sehat, dan tetap di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.